Ini program bab yang selanjutnya adalah program linear ya. Jadi ini program linear itu metode yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi ya, atau untuk mendapatkan nilai optimum ya, diantaranya nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama ada grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ya. Yang pertama ada ada grafik sistem pertidaksamaan linear satu variabel ya. Satu variabel. Misalkan kita ditanyanya adalah tentukan HP-nya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya. Misalkan yang pertama pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1. Ini seperti biasa ada koordinat kartesius, ada sumbu X, sumbu Y, lalu ini 1, 2, 3 dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat ya di sini karena X-nya lebih dari sama dengan 1, atau kalau kita tuliskan dalam sebuah sumbu itu X sama dengan 1 ya, artinya dia berada di titik ini, 1 yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini adalah sumbu X. Maka kita lihat kalau di sini garisnya tidak putus-putus atau ada sama kalau di sini garisnya ada sama dengannya, maka di sini garisnya adalah berupa garis tebal. Tapi kalau di sini tidak ada sama dengannya seperti ini, maka di sini adalah garisnya berupa garis putus-putus ya. Karena ada sama dengannya kita pakai garis tebal. Lalu kita lihat ini adalah lebih dari. Kalau lebih dari maka dia adalah keluar garisnya. Seperti itu ya. Ini masih sangat simpel untuk pertidaksamaannya. Lanjut contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Ini ada 2x lebih dari 5x, maka x-nya adalah lebih dari 5/2, atau kalau kita tuliskan x-nya adalah lebih dari 2,5 ya, 2,5. Kita lihat pakai diagram kartesius, x, y, 1, 2, 3, 1, 2, 2, min 1, min 2 dan seterusnya, min 1, min 2 dan seterusnya. Kita lihat ya di sini adalah hasilnya adalah x lebih dari 2,5. Berarti sekitar di tengah-tengah ini ya, antara 2 dan 3. Boleh kita bikin satu garis lurus dulu, lalu baru kita lihat karena di sini tidak ada sama dengan di bawahnya. Ya, tidak seperti ini, tidak ada sama dengannya. Hanya garis lebih besar dari aja, maka di sini garisnya adalah berupa garis putus-putus. Ya, berupa garis putus-putus. Lalu kita lihat arsirannya. Karena di sini lebih dari, maka arsirannya adalah keluar. Ya. Ini adalah keluar. Ya. Lalu yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, yang bagian C, itu ada min 1 y 2 ya. Kalau ada yang seperti ini ya, berarti y yang satunya adalah min 1 ya, atau kita tuliskan dipecah dulu ya, boleh. Min 1 lebih dari y, terus y kurang dari 2 begini ya.
Nah, kalau kita tuliskan ini adalah Y min 1, ini adalah Y sama dengan 2. Kita jabarkan dalam koordinat kartesius seperti biasa. Ini XY min 1, min 2, min 3, min 1, min 2, dan seterusnya, min 1, min 2, dan seterusnya, 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah min 1. Maka ini adalah Y juga ya. Maka titiknya ada di sini. Boleh kita gambarkan garis lurus dulu. Karena di sini adalah tidak ada sama dengannya, maka garisnya adalah putus-putus. Lalu yang satunya, karena ini adalah Y2, berarti di sini dan ada sama dengannya, berarti dia berupa garis tebal. Sekarang kita lihat arsirannya ya. Kalau yang ini kurang dari 2, maka ini dia arsirannya adalah ke bawah. Nah, kalau yang ini bacanya adalah Y lebih dari min 1, Y kurang dari sama dengan 2 ya. Kalau ada persamaan yang diapit seperti ini, cara bacanya adalah Y lebih dari min 1, Y kurang dari sama dengan 2 ya. Maka karena di sini Y-nya adalah lebih dari min 1, kita lihat. Kalau dia lebih dari min 1 ya, maka bisa saja 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti dia arsirannya adalah ke atas. Karena lebih dari ya, lebih dari. Bu, ini kan tandanya kurang dari, kok bacanya jadi lebih dari? Ya, kalau ada persamaan yang diapit seperti ini, kita bacanya yang ini adalah Y-nya lebih dari min 1 ya. Oke. Ini untuk grafik sistem pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik sistem pertidaksamaan linier untuk dua variabel ya. Untuk dua variabel. Untuk dua variabel. Ini grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Grafik sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini yang pertama ada contoh soal. Contoh soal yang A, ada X plus 2Y min 6 lebih dari 0. Ya. Kita lihat kalau ada persamaan yang seperti ini, maka kita selesaikan adalah X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Ya. Kita gambarkan titik-titiknya X, Y, X, Y, X, Y, jika 0, jika 0. Nah, sini kita tuliskan ya, jika X plus 2Y min 6 sama dengan 0, kalau X nya 0, berarti Y nya adalah 2Y sama dengan 6 ya, pindah ruas. Y sama dengan 6 bagi 2, Y sama dengan 3. Kita masukkan 3. Lalu kita masukkan lagi untuk nilai Y nya sama dengan 0 ya. Untuk nilai Y nya sama dengan 0, X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Kalau Y nya sama dengan 0, X nya adalah untuk X min 6 ya, karena 2 kali 0 adalah 0, lalu dikurangi 6, min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. 6, 0, 0,3, 6,0 ya. Lalu di sini ada titik uji ya, titik uji. Sini titik ujinya adalah misalkan 0,0 ya. Nanti kita lihat apakah dia menjauhi dari titik 0,0 ataukah dia mendekati titik 0,0. Ini X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Untuk X nya 0, tambah 2 kali 0 min 6 sama dengan 0 ya. Maka boleh ke atas ya.
0 tambah 2 dikali 0 adalah 0, 0 dikurangi 6 adalah min 6. Ingat, tanda yang tadi di sini adalah lebih dari 0. Ya, apakah persamaan ini benar? Min 6 adalah lebih dari 0? Tentu tidak ya, min 6 itu kurang dari 0. Maka ini adalah salah. Bu, berarti ini jawabannya salah? Bukan ya, tapi ini adalah menandakan kalau titik ujinya dia salah, berarti dia tidak mengarah kepada titik 0 nanti ya. Pada saat digambar grafik, dia grafiknya menjauhi titik 0,0 ya. Artinya arsirannya nanti bukan mengarah kepada titik 0,0, tapi sebaliknya menjauhi titik 0,0. Kalau kita gambarkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ini X, ini Y ya. Min 1, min 2. Nah, sini kita lihat. Ini titik yang pertama adalah 0,3 ya, X-nya adalah 0. Lalu ini adalah sumbu X. Pleset ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kita lihat di sini X-nya adalah 0. Lalu Y-nya adalah 3, berarti di sini. Lalu X-nya adalah 6, Y-nya adalah 0, berarti di sini. Kita tarik satu garis lurus dulu ya. Lalu kita lihat di sini apakah garis putus-putus ataukah satu garis tebal ya. Kita lihat. Karena di sini persamaannya tidak ada sama dengan di bawahnya. Ini hanya lebih dari, maka di sini garisnya adalah garis putus-putus. Oke. Baik ya. Lalu setelah itu kita lihat ya. Arsirannya menjauhi atau mendekati titik 0 ya. Kita lihat karena di sini tadi pernyataannya adalah salah, pertidaksamaan ini adalah untuk titik ujinya 0,0 adalah salah, maka dia berarti menjauhi ya, atau di luar daripada garis, di luar daripada titik 0,0. Jadi arsirannya adalah ke atas, menjauhi titik 0,0. Kalau di sininya adalah benar ya, maka arsirannya adalah ke dalam, mendekati titik 0,0. Baik ya, bisa dipahami ya. Untuk contoh yang selanjutnya, lanjut. Kita contoh satu lagi. Masih grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Masih grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lanjut. Untuk contoh yang selanjutnya, ini ada persamaan pertidaksamaan 3x min 2y kurang dari sama dengan 24. Nah, maka ini 3x min 2y sama dengan 24 ya. Mencari nilai x dan y. X, y. Nol ya. Oke, kita masukkan dulu. Kita untuk mencari nilai x nya 3x min 2y sama dengan 24. Kita geser aja ya, 3x min 2y sama dengan 24. Maka di sini 3 kali 0 min 2y sama dengan 24, min 2y sama dengan 24, y sama dengan 24 bagi min 2, y sama dengan min 12. Sini min 12. Sekarang kita masukkan untuk persamaan 3x min 2y sama dengan 24 kalau y nya sama dengan 0 ya. 3x min 2 kali 0 24, 3x sama dengan 24 karena ini 2 kali 0 adalah 0 ya. Kx sama dengan 24 bagi 3, x sama dengan 8. Kita masukkan 0, min 12 8,0. Oke. Lanjut kita ke titik uji ya. Seperti biasa, titik uji
0,0 ya. Kita masukkan persamaan ini, 3x min 2y kurang dari sama dengan 24 jika x nya 0 ya. 3 kali 0 min 2 kali 0 kurang dari 24, maka 0 adalah kurang dari sama dengan 24. Apakah persamaan ini benar? Ini adalah benar karena 0 adalah kurang dari sama dengan 24. Ini adalah pernyataannya benar. Oke, bisa dipahami. Lanjut, kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya pakai skala saja ya. Kita pakai skala karena di sini angkanya terlalu besar ya. 4 x ya. Jadi min 4 min 8 min 12 min 4 min 8. Nah, ayo kita masukkan 0 min 12 berarti di sini, lalu 8,0 maka 8 di sini. Kita tarik, set, anggap saja lurus. Lalu kita lihat di sini ada tanda sama dengannya atau tidak. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka di sini ada garisnya berupa garis tebal ya, bukan garis putus-putus. Oke, lanjut. Tinggal kita mengarah untuk garisnya ke arah mana. Karena di sini pertidaksamaannya adalah benar untuk titik uji 0,0, maka dia berarti garisnya mengarah pada titik 0,0 ya, alias ke dalam, mengarah pada titik 0,0. Titik 0,0 ada di sini. Seperti itu ya. Untuk grafik sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Paham ya? Nah, untuk yang sekarang ada lagi nih. Lanjut ya. Ini ada grafik sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh soal. Misalkan yang A ada persamaan x plus y kurang dari 4 jika x nya lebih dari sama dengan 0. X, y adalah elemen bilangan real ya. Seperti biasa, ini berarti kita cari dulu yang ini ya. X plus y sama dengan 4. Ini kita titiknya dulu. Boleh kita hapus dulu ya semuanya ya, biar lebih luas. Ini grafik sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama contohnya adalah ada x plus y kurang dari 4, x lebih dari sama dengan 0, x, y elemen bilangan real. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita selesaikan yang ini dulu. X plus y ini sama dengan 4. Seperti biasa, kita buat x, y, x, y 0, 0 ya. X plus y sama dengan 4 jika x nya adalah 0, maka y nya sama dengan 4 ya. Berarti jika y nya adalah 0, maka x nya adalah 4. 0, 4, 4, 0. Lalu kita lanjut ke titik uji ya. Kita ke titik uji seperti biasa. Titik uji 0,0 ya. X plus y kurang dari 4. 0 tambah 0
kurang dari 4, 0 kurang dari 4, apakah benar? Ini adalah benar. Berarti nanti dia mendekati titik 0,0 ya arsirannya. Nah, dengan satu lagi, X lebih dari sama dengan 0 ya. Atau X-nya sama dengan 0. Ini nanti untuk pembatas ya. Masukkan kepada koordinat kartesius. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Nah, ini kita lihat 04, 40 ya. Berarti di sini dan di sini kita tarik. Aduh. Anggap saja ini berupa garis lurus. Ya. Kita lihat kalau di sininya tidak ada sama dengannya, maka ini adalah berupa garis putus-putus. Oke. Lalu kalau ini benar, berarti dia mengarah kepada arsirannya mengarah pada titik 0,0 atau dibatasi ya, dibatasi mengarah kepada titik 0,0. Nah, karena ini X lebih dari sama dengan 0 ya, X lebih dari sama dengan 0, ini untuk menjadi pembatas pembatas bahwa dia di sini ya. Kalau X-nya 0 kan di sini, sebenarnya kan titiknya di sini, tekan kita garis ya, tekan kita garis. Nah, karena di sini X-nya sama dengan 0, 0 di sini, berarti arsirannya di sini, ini dia di arsirnya adalah titik 0,0 sama ya. Ini X lebih dari sama dengan 0 itu untuk membatas arsiran saja ya, daerah HP-nya bahwa dia sampai di sini saja. Untuk membatas HP, maka di sini adalah HP, himpunan penyelesaiannya. Oke. Bisa dipahami ya untuk contoh yang A. Lanjut kita ke contoh yang B. Ke contoh yang terakhir. Kita ke contoh yang terakhir. Ini ada yang B. Ada X plus Y kurang dari sama dengan 5, 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 2, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, lalu X, Y elemen bilangan real ya. Nah, penyelesaiannya seperti biasa. Pertama kita selesaikan dulu yang ini. X plus Y sama dengan 5. Kita buat ininya ya. X, Y 0, 0. X plus Y sama dengan 5. Kalau X nya 0, maka Y nya sama dengan 5. Kalau Y nya adalah 0, Y nya adalah 0, maka X nya adalah 5. Ini sangat simpel ya. Lalu ini seperti biasa, setelah itu step yang selanjutnya adalah titik ujinya 0,0 ya. Jika titik ujinya 0,0, ini X plus Y sama dengan 5, X plus Y kurang dari sama dengan 5. X yang kita masukkan 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 5. Apakah 0 kurang dari sama dengan 5? Ini adalah benar. Maka nanti untuk
daerah penyelesaiannya itu mengarah kepada titik 0,0 ya. Lanjut yang kedua, ini boleh kita hapus dulu ya. Ini 3x plus 8y kurang dari 24, ini sama dengan 24 ya. Seperti biasa ada x, y, 0, 0. x plus 8y sama dengan 24. Kalau x nya adalah 0, maka ini 0 ya, 3 kali 0 adalah 0. 8y sama dengan 24, y sama dengan 24 bagi 3, y sama dengan 24 bagi 8, y sama dengan 3. Bisa dipahami ya. Selanjutnya ada 3x plus 8y sama dengan 24. Kalau y nya sama dengan 0, 8 kali 0, maka ini sisa 3x ya, karena 8 kali 0 adalah 0. 24x sama dengan 24 bagi 3, 8. Ini adalah 8. Oke ya, selesai untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Lanjut ya. Ini nanti dia untuk menyatakan daerah pembatas saja ya. Daerah pembatas ini kan sama saja seperti x sama dengan 0, nanti titiknya y titiknya sama dengan 0. Ini nanti untuk daerah pembatas saja ya, untuk himpunan penyelesaiannya. Lanjut kita gambar kita ke titik uji dulu ya. Titik ujinya 0,0 seperti biasa. Apakah dia nanti mengarah kepada kepada titik 0,0 ataukah dia menjauhi ya. Untuk 3x plus 8y sama dengan 24. 3 kali 0 tambah 8 kali 0 sama dengan 24. 0 ini kurang dari sama dengan ya. Apakah ini benar? Ini adalah benar. Berarti nanti titiknya mendekati titik 0,0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ya. Kita selesaikan titiknya. Ini 0,5, 5,0 berarti di sini dan di sini. Kita tarik set off. Tidak, anggap saja lurus ya. Sini 5. Nah, ini kita lihat persamaannya apakah ada sama dengannya. Ya, ada sama dengannya, maka garisnya adalah berupa garis tebal, bukan garis putus-putus ya. Lanjut. Setelah itu untuk yang titik yang selanjutnya 03 dan 80 ya. Berarti 03 berarti T-nya di sini, ini adalah 8 di sini. Kebetulan ada sama dengannya ya. Maka ini garisnya berupa garis tebal juga. Aduh, tidak pas. Oke, baik. Ke sini ya. Garisnya berupa garis tebal. Nah, tinggal kita lihat arsirannya. Yang pertama untuk x plus 5, ini ya, titik 55. Ini benar, berarti dia arsirannya ke dalam mengarah kepada titik 0,0. Yang kedua juga benar, mengarah kepada titik 0,0. Nah, ini untuk x-nya sama dengan 0 ya. Untuk x-nya sama dengan 0, dia ada di sini garisnya.
karena titiknya di sini ya. Kalau x-nya 0 di sini, x-nya 1 di sini, x-nya 1 di titik yang ini, tinggal garis ke bawah, x2 di sini, tinggal garis ke bawah, x3 di sini, tinggal garis ke bawah. Karena di sini 0, maka x sama dengan 0 adalah di titik di garis yang ini. Titik yang ini di garis ke sini. Untuk y lebih dari sama dengan 0 atau y sama dengan 0-nya, ini di sini. Maka garisnya adalah sini. Kan kalau y sama dengan 0 bisa di sini, y sama dengan 1 di sini, sama dengan di sini, 3 sini, 4 di sini, dan seterusnya. Maka y sama dengan 0 di sini, dan garisnya adalah di sini, mengarah kepada titik 0,0 ya. Untuk ini adalah sebagai pembatas ya, pembatas daripada himpunan penyelesaiannya. Maka kita temukan daerah penyelesaiannya adalah di sekitar sini. Untuk beberapa arsiran ya, untuk 2 arsiran, maka di sini adalah HP-nya atau daerah penyelesaiannya ya. Baik, itu mungkin segitu saja untuk penjelasan dari sistem pertidaksamaan linear 1 variabel dan 2 variabel ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.